Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Jamkos. Podcast Jamkos, podcastnya Skavela. Nah, perkenalkan aku Danisa Duka Esita. Dan pastinya aku nggak sendiri dong, aku ditemenin sama... Halo, saya Febel Salsabila. Nah, Bel, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, Miss. Sebagai tokoh atau guru agama di SMK Negeri 7. Silakan Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ya kenalan ya? Langsung kenalan. Ya. Perkenalkan saya Bapak Imam Ghazali yang kebetulan kita mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti gitu ya. Nah Bapak, baru pertama kali kesini atau sudah pernah kesini sebelumnya Pak di podcast Jamkos ini? Ya baru kali ini, baru kali ini. Nah kita ada slogan nih Pak di Iya. podcast Jamkos. Apa Iya. nih slogannya? Slogannya saya jadiin ya. Iya. Podcast Jamkos, podcastnya Skavela gitu. Oh begitu ya. Di sini, terus podcast Jamkos, Podcast Jamkos, podcastnya podcastnya Skavela. Skavela. Coba bareng-bareng ya Pak. Iya. Podcast Jamkos, Podcastnya Skavela. 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 Oh, Skavela Skavela. gitu ya. Iya, memang saya ini sudah usia, jadi mau diajak gaul-gaul gitu agak susah ini. Iya tetap gaul nih Pak sama kita Iya, makanya. iya, insya Allah begitu. Karena sudah setiap hari bergaul dengan anak-anak, ya harus gaul gitu ya. Bapak, kalau bulan ini nih Bapak ya, Iya. tahun ini kira-kira ada proker apa sih yang dijalani di tahun ini yang sedang dilaksanakan gitu? Iya diterapkan proker yang diterapkan. Prokernya apa, Iya, yuk? Bulan ini, Ya sebulan boleh. ini. Prokernya kesiswaan gitu Iya, ya. kesiswaan, Oh, ya. Kesiswaan. Jadi memang ini kebetulan di tahun ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan mengkondisikan siswa yang jumlahnya berapa kira-kira? Ratusan. Oh, bukan hanya ratusan, ini ribuan ya. Artinya 1.500-an lah ya, 1.500 yang semuanya di usia-usia remaja yang tentu masing-masing anak ini punya karakter-karakter yang berbeda ya. Sehingga kita juga harus bisa mengkondisikan, bisa mengikuti dan kita mengarahkan begitu terkait dengan proker yang dijalankan ini yang akan kita laksanakan. Kita kemarin sudah disibukkan di awal-awal itu dengan kegiatan Agustusan begitu ya. Ya, yang Macam-macam lomba-lomba ya, itu Pak, lomba-lomba macam-macam sampai ada pawai kostum, budaya, kostum pawai kemudian budaya. Seru sih itu, terakhir kalau itu seru kita banget. juga ada upacara yang menjadi kegiatan tahunan kita begitu ya. Iya. Di bulan ini kita alhamdulillah juga masih padat kegiatannya. Ada Regos ya yang sudah kita mulai sejak tanggal 1 September kemarin sampai kemarin di tanggal 15 ini kita ada pengumuman terakhir itu ya untuk regenerasi OSIS. Regenerasi OSIS kita masih merekrut OSIS untuk melanjutkan OSIS yang dulu ya, yang nanti akan diberikan kesempatan kepada adik-adiknya begitu ya. Kemudian nanti kita juga ada kegiatan LDK ya. LDK. LDK. LDK itu apa ya Pak? Latihan dasar kepemimpinan ya. Atau diklat begitu ya untuk OSIS. OSIS yang baru itu perlu kita diklat, baik nanti kita didik secara teori ya di sekolah kita mengambil beberapa pemateri ya, pemateri kita dari
Bapak Ibu guru yang memiliki kompetensi di bidang itu. Kemudian nanti kita ini mohon maaf ini sekedar bocoran untuk apa ini? Untuk OSIS yang baru karena kita belum menyampaikan ya. Nanti kita ajak mereka outbound istilahnya ya, outbound di suatu tempat yang insya Allah nyaman dan asik begitu sehingga nanti akan terbentuk pribadi-pribadi yang nanti siap untuk menjalankan tugas begitu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Iya, ya begitu insya Allah begitu. Bahkan kita pun juga tidak membebani mereka dari sisi apa ya materi ataupun mungkin dari sisi finansial begitu ya. Tetapi karena kita merasa butuh dengan semangatnya, butuh dengan tenaganya, pikirannya, maka kita coba kita gali anak-anak yang punya potensi ini untuk bisa nanti bersaing dengan teman-teman yang lain begitu. Sekitar ada 6 yang kandidat yang akan kita calonkan sebagai pengurus OSIS ini. Iya, ketua OSIS. Tapi nanti kita tidak mungkin ya 6-6-nya itu nanti kita jadikan ketua begitu. Jadi paling tidak nanti ya harus ada satu yang mungkin mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semuanya begitu. Kemudian di bulan ini juga nanti kita juga ada Maulid Nabi ya. Kita sudah masuk di bulan Maulid ini. Ya, tepatnya nanti tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Itu kita mengambil tidak di tanggal 28-nya ya, karena 28 itu kita jadikan nanti untuk kegiatan hari libur bagi kita semua, siswa, guru. Tetapi nanti untuk calon-calon OSIS ini yang di hari itu kita ajak outbound nanti. Wah, Ya, jadi kita liburannya nanti ya untuk membentuk pribadi ya seorang pemimpin. Kita mengambil uswah. Apa itu uswah? Uswah itu teladan. Dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jadikan di hari itu untuk kita membentuk suatu pribadi mereka menjadi seorang pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri dan nanti lebih daripada itu memimpin seluruh teman-temannya. Ya, karena OSIS itu kan organisasi yang resmi di sekolah ya, yang bisa mewakili nanti seluruh siswa begitu, aspirasinya termasuk mengatur kegiatannya dan lain sebagainya begitu. Kemudian kita lanjutkan juga ya, nanti ini karena belum diworo-woro ya, nanti sebagai nanti kita insya Allah di bulan Maulid itu kita akan dihadiri seorang tokoh agama di Kota Malang ya, seorang habaib ya. Insya Allah kami akan mengundang, kalau dulu kita pernah mengundang Habib Muhammad, kemudian ada siapa ya, Habib Zain, kemudian kita mengambil yang kenapa kok selalu habaib, bukan hanya habaib tapi banyak para asatid, banyak ustadz, kiai yang pernah kita undang begitu, termasuk Ustadz almarhum ya, Ustadz siapa itu yang terkenal dengan Ustadz Arema, itu pernah dengar ya? Enggak tahu. Ahmad Ghazali kalau tidak salah itu ya, itu pernah, tapi sudah almarhum. Bahkan sudah 2 kali kita mengundang beliau. Itu disukai banyak anak-anak itu ya, karena ya lucunya biasanya. Ya, ini mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang salah satu di antara dzurriyyah ya, anak cucu Rasulullah. Itu insya Allah nanti ada Habib siapa ya, Habib Fahmi ya, Habib Fahmi bin Hamid Ashraf itu ya, itu yang akan kita undang untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya ya, terkait bagaimana kita menggali peringatan Maulid Nabi ini betul-betul bermanfaat untuk anak-anak ya. Itu banyak sekali, nanti masih dilanjutkan
kita ada kesaktian Pancasila, di bulan berikutnya ada KTS, Sangat padat bahkan jadwal juga ini. ada bulan bahasa di bulan berikutnya, begitu. Sangat sibuk ya. Masih banyak sekali. Sibuk banget ya. Iya, iya. Itu jadi Nanti selain proker bulan ini dan sampai bulan ke depannya. sampai berikutnya, bahkan nanti kita sampai di Desember, itu juga nanti ada Full kelas kegiatan meeting, ya, Pak, ya. macam-macam banyak. Seru banget. Jangan khawatir, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Begitu. Amin. Oke, monggo. Caranya Bapak buat ngatur, kan biasanya anak-anak itu kan ada yang banyak yang nakal gitu kan. Iya, Susah banget buat diatur gitu. kata Bapak kan memang sifatnya orang kan Berbeda. berbeda-beda gitu. Iya. Jadi pasti ada yang susah, ada yang gampang diaturnya, Caranya Bapak buat ngatur biar kayak mendisiplinkan. mendisiplinkan orang yang Iya, nakal-nakal bagus, gitu pertanyaan siswanya. yang bagus. Karena disiplin itu adalah modal. Bahkan kita jadi orang sukses itu ya modalnya harus disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin Disiplin waktu, apa lagi? disiplin apa ya? Apa Pak ini? Iya, Nggak pokoknya disiplin harus soalnya ini. harus ya harus disiplin semuanya lah ya. Nanti kita memanage waktu terutama ya. Kalau di Islam itu ya karena saya backgroundnya agama ya selalu merujuknya kepada agama kita. Al waktu kasyaif. Kalau orang Barat bilang time is Time is money. money. Waktu adalah uang. Kok pikirannya duit tok gitu ya. Kalau orang Barat itu kan mohon maaf ya, mungkin dia tidak kurang begitu percaya dengan alam akhirat, jadi pikirannya cuma uang tok ya. Tapi memang kita pun hidup juga butuh uang. Ya. Butuh uang, bil fulus mulus. Ya. Dengan uang segala sesuatu itu akan lancar begitu ya. Tetapi kita orang Islam supaya nanti ada tekanan untuk mendisiplinkan diri kita, maka kita punya slogan al-waktu kasyaif. Waktu itu bagaikan pedang. Pedang. Ya. Waktu itu, Kenapa itu? kenapa kok pedang? Iya. Apa karena orang Arab itu kejam begitu? Ya? Enggak begitu. Tapi dengan pedang itu tegas ya. Kita ini waktu itu kan selalu berjalan. Iya. Ya hidup kita ini waktu waktu kita selalu berjalan. Ketika kita melalaikan waktu kita, tentu akan terpotong sia-sia. Begitu ya. Iya. Pedang itu yang akan memotong. Memotong. Waktu itu kan tidak bisa dibalik, kita tidak bisa kembali kecil jadi anak kecil begitu ya. Kita ya betul-betul harus memperhatikan waktu begitu. Sampai di Al-Qur'an banyak sekali Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa. Nah, itu ya. Pasti hafal ini suratnya ya. Iya, asri. Soal pendek biasanya Lanjutannya apa itu? dibaca. Iya. Waktu kan ya. Soal Lanjutan ayat itu wal asri innal innal insana lafi khusrin. Tahu enggak artinya? Nah itu artinya nggak tahu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi Allah sudah menetapkan manusia itu akan rugi begitu. Karena dia kurang bisa mengatur waktu. Kurang bisa mengatur waktu sehingga dia akan rugi. Innal insana lafi khusrin. Tapi di situ ada lanjutannya ayatnya illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat ya, wa amilus solihat. Dia beriman itu, orang beriman kan setiap tindak lakunya itu tidak ada yang rugi karena selalu berpahala. Wa amilus solihat, dan juga dibarengi dengan amal yang soleh begitu. Oke, ini dalam rangka mendisiplinkan siswa itu terus terang saya secara pribadi yang sudah ditugasi sebagai wakasis itu tidak akan bisa melakukan tugas ini secara pribadi sendiri gitu ya. Tentu kami butuh bantuan dari yang lain. Kami punya 8 orang yang sangat solid, kompak gitu untuk melaksanakan tugas. Di situ ada tim disiplin ya. Oh, udah ada Tim tim-tim gitu tatib ya? ya, ada tim. Nanti ada yang bagian pembina OSIS, ada yang
bagian ekskul, kemudian ada bagian keagamaan, itu kemudian termasuk tatib itu tidak cukup hanya ngatur 1.500-an anak ini, kita cuma punya tiga tim tatib itu ya. Ada Pak Imam, ada Pak Alfadin, ada Bu Enggar itu yang insya Allah kompak. Tapi kita pun semuanya namanya tim ya, harus selalu membantu, mendukung ketika ada suatu persoalan. Ini kita mencoba mengajak anak-anak kita termasuk siswa-siswi untuk bisa disiplin ya, disiplin gitu, baik disiplin dalam hal waktu, disiplin untuk berpakaiannya, termasuk yang lainnya, termasuk mengikuti. Bahkan ketika siswa itu tidak mengikuti suatu kegiatan, maka akan kita berikan seperti kemarin sanksi. Apa itu sanksi? Kita tidak denda dengan uang, tapi sanksi sosial, kerja sosial, biar nanti anak-anak itu terbiasa disiplin begitu. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau boleh tahu, Pak Imam ini dulunya mondok nggak sih? Oh, mondok gitu ya? Iya, mondok atau tidak? Saya ini kalau dikatakan mondok ya bisa, dikatakan tidak ya bisa, begitu. Artinya begini, saya itu kebetulan karena kita ini sejak kecil sudah ditinggal orang tua, maka kemudian saya ditempatkan di asrama, yang asrama itu semi seperti pondok begitu. Jadi atau tertibnya juga seperti iya, ada ngajiannya macam-macam, itu mulai kecil, jadi mulai ke sekitar sanawiyah, bahkan kemudian sampai kemudian kita ini di saat seusia sampean semua ini kami merasa haus ilmu, jadi kita tidak cukup hanya menggali ilmu di suatu tempat, tapi saya harus berusaha mengaji di pondok pesantren punyanya Yai Mas Tuki di Mergosono itu. Ya alhamdulillah kita tertopang dengan tambahan ilmu dari para kiai yang sepuh itu gitu. Itu ya. Jadi memang ya akhirnya kita punya anak pun juga harus mondok sih ya, harus mondok kalau kepingin mendalami suatu ilmu gitu ya. Oke. Nah, karena udah dapat ilmu yang cukup banyak banget. Kita juga tahu proker yang kita jalani kedepannya apa, terus itu juga dapat apa ya tadi ya, yang surat Anas. Ya, kita aku jadi Anas. Al-Asyr. Bukan Al-Asyr, Al-Asyr. Nah, itu. Iya. Kita jadi tahu arti-artinya juga kan. Artinya juga. Pokoknya cuman cara tahu mendisiplinkan juga. Iya. Ini ada lagi mungkin? Sudah. Enggak, ini kita punya sebenarnya punya gitu gebrakan ini di bulan Maulid ini tanggal 1 kemarin, tanggal 2 ya. Kita ada gerakan itu ya. Gerakan yang insya Allah bermanfaat itu ya. Tahu enggak apa itu? Apa itu? Kemarin loh kegiatan yang sholat berjamaah itu loh. Iya. Itu ya, Pak ya. Iya, sengaja ini kita coba karena kita mengamati anak-anak kita yang rata-rata sudah balik, artinya sudah punya kewajiban yang harus dipikul sendiri begitu ya. Istilahnya dalam Islam itu taklif. Maka kita coba, kita paksa untuk anak untuk ya memaksa tapi secara halus begitu, dijadwal gitu. Begitu. Oke. Nah, terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya ke sini dan iya, juga iya. mengasih ilmu kita kepada teman-teman juga supaya tahu seperti apa ke depannya. Iya, sebenarnya masih banyak sih yang kita mau kita sampaikan tapi ya terlalu ngelantur ini tadi ya, waktu tidak bisa singkat. Iya, kapan-kapan kita mudah-mudahan lagi kita ngomong lagi, Pak. Kita diberi panjang umur, sehat sehingga bisa beraktivitas begitu. Iya. Oke. Nah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Nah, teman-teman terima kasih juga kalian sudah nonton terus vlog kita, berbincang-bincang kita, tanya-tanya kita. Tetap parkir terus di podcast Jamkos, podcastnya Skavela. Skavela. Bye.